Podcast Gadis, a place to tell your story. Di sini kita bakal berdiskusi dengan remaja-remaja perempuan yang inspiratif, membicarakan kesehatan mental, curhat panjang lebar seputar percintaan, sampai bahas tren dan trik beauty and fashion. Nantikan episode terbaru setiap hari Jumat di minggu kedua dan keempat hanya di YouTube Gadis Max. Hai semuanya, selamat datang di podcast episode pertama dari Podcast Gadis. Dan di episode pertama ini spesial banget ya, karena apa-apa yang pertama pasti spesial dong. Di episode pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan seorang cewek yang super inspiring pastinya. Dan ini adalah di segmen Girl Power, oke? Jadi kita akan membahas seputar cewek-cewek pastinya juga ya. Dan narasumbernya juga kali ini cewek yang sangat inspiring pastinya. Dengan segala macam aktivitas dan kegiatannya sehari-hari, dia juga berhasil. Wah gila ya, aku bilang berhasil soalnya. Karena komunitas yang dibuatnya ini nanti akan diceritain juga. Menurut aku ini bagus banget dan super inspiring untuk semua remaja cewek di Indonesia or even the world, bahkan di dunia. Nanti akan diceritain juga sama narasumber yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan the one and only Gadis Sampul 2020, Sharon Sitania. Hai Kak Oni. Hai Sharon. Seneng banget ya akhirnya kita bisa ngobrol lagi, ngobrol secara langsung dengan Sharon, karena selama ini kita hanya ngobrol via live ya nggak sih Sharon? Live, terus webinar. Webinar. Semuanya online ya? Iya, semuanya tertutup gini iya, ya, bener. terbatasi oleh gadget. Tapi Iya, kali ini bener. aku bisa ngobrol bareng dengan Sharon di sini. Aku juga excited Langsung, banget. yes, di episode pertama podcast Gadis dengan segmennya di #GirlPower. Oke, Sharon apa kabar? Lagi sibuk apa sekarang? Baik, aku sebenarnya baru beres UAS sih. Wow, Pas banget. Jadi hari kayak ini banget? Kemarin, Oh, kemarin. Jadi kayak hari ini udah santai. Jadi mostly pasti kegiatannya nanti aku penuhin dengan kegiatan-kegiatan organisasi gitu Yes. sih sebenarnya. Karena ya gitu, karena UAS sekarang kan semester 2 nih. Jadi agak panjang, baru masuk lagi tuh bulan Agustus gitu. Jadi bisa dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan produktif. Baik, Juni, Juli, Agustus, agak 2 bulan ya? Iya, lebih sih ya, 2 Oh bulan lebih bahkan, gitu. oke. Tapi karena ini adalah seorang Sharon ya, jadi pasti dia mengisi waktu 2 bulan ini dengan segala macam kegiatan pastinya yang sangat bermanfaat ya. Oke, nanti kita akan nanya-nanya ke Sharon, kira-kira apa aja kegiatannya. Sekarang nih, berarti Sharon sekarang lagi nggak kuliah ya? Iya, benar. Lagi nggak kuliah, nanti akan diisi dengan segala macam kegiatan yang inspiring juga. Dan ngobrol-ngobrol nih ya, Sharon kuliah di mana? Kan mungkin ada yang belum kenal banget Sharon ini siapa gitu kan, sosoknya yang sangat cantik jelita ini ya. Amin. Amin. Silakan Sharon, Oke. cerita sedikit aja. Boleh lah ya buat temen-temen nih. Aku Sharon, sekali lagi aku ceritain, nama Iya aku dong. Sharon. Terus aku sekarang ini kuliah di UI, di Universitas Indonesia di Depok, Fakultas Hukum. Jurusannya juga hukum, karena kalau di hukum ya ngambil Oh iya benar, satu aja. gitu. Ha-ha. Gitu kalau sekarang. Belum menjurus ya, Belum. Nanti ada sih hukum. biasanya di semester 5 ya, setahu aku tuh nanti bakal ada kayak penjurusan, tapi ya tetap nanti kalau udah lulus ya tetap sarjana Hukum, bukan betul. sarjana hukum internasional atau sarjana Yes. hukum perdata, tetap hukum gitu. Tetap hukum. Gitu Oke. sih. Baik, luar biasa ya. Susah nggak sih Sharon kalau hukum-hukum begitu? Sebenarnya sih karena aku SMA-nya tuh ngambil IPA. Dan aku tuh kayak sebenarnya nggak begitu suka pelajaran-pelajaran saintek fisika gitu. Dan jadinya ketika aku dapat hukum, aku ngerasa kayak ini jurusan yang sebenarnya passion aku gitu. Oh, oke. Karena aku, Baik. karena dari dulu sebenarnya waktu SMP tuh aku pengen masuknya HI, terus kemudian hukum. Nah, cuman kayak karena akhirnya HI tuh kayak bener-bener kayak kedokterannya IPS, Yes. bener-bener full banget peminatnya. Betul. Terus aku kan dari IPA, jadi aku kayak oh oke lah ya, mungkin aku ngambil hukum aja nih yang mungkin masih bisa masuk juga ke ranahnya si HI ini. Baik. Gitu kan. Jadi akhirnya aku ngambil hukum, dan pas di jalannya sebenarnya seru. Dan kalau misalkan tugas-tugasnya sih ya pasti banyak ya. Oh Banyak ya. banget.
Kayak apa ya namanya, mengganggu jam tidur Oh, banget mengganggu ya. jam tidur, baik. Betul. Semua apa namanya, semua jurusan kayaknya begitu Bener sih, ya. bener kayaknya Di ya, bidangnya semuanya. masing-masing dengan kepusingannya masing-masing Betul, ya kan? aku Ya kan setuju pasti banget. kalian juga kan? Iya, betul banget. Oke. Jadi sebelum kita nanti ngobrol lebih lama lagi dan lebih banyak lagi soal kegiatan Sharon dan passionnya dia ya pastinya nanti, kita mau main games dulu. Oke? Seru banget. Di tempat yang udah sangat comfy ini ya, Betul. yang comfortable ini di kamar. Selamat datang di kamar aku ya. Kita akan memainkan sebuah games, tapi Oke. games ini akan dijelaskan oleh tim gadis. Silahkan tim gadis. Jadi game-nya namanya itu Guess the Song. Oke. Guess the song. Oke, jadi ini lagi. sistem error mungkin ya, belum ada. Ada ya Nggak bubble-nya. Wow. Oh, guess Oke, the guess the song. song. Ding 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 ding. Oke, silakan. Jadi kita bakal dengerin penggalan lirik lagu Oke. yang akan dinyanyikan oleh Mbak Google. Oh, Mbak Gu. Ah. Wow, Jadi baik. lagu bahasa Inggris dinyanyikannya dalam bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Harus tebak lagunya. Diva Tebak ya. judulnya, judul lagunya. Atau menyanyikan aja langsung Sharon. Kalau mau nyanyikan boleh. Boleh ya? Nyanyikan Langsung. 500 poinnya nanti. Oke. Gunanya poinnya nanti apa ya? Tapi bisa ditukar piring cantik mungkin. Oke. Boleh judulnya aja. Oke. Boleh sama penyanyinya. Kalau Oke. bisa dua-duanya poinnya 150. Baru kepikiran nih. Ada poin ya. Poinnya 100 gitu. Main poinnya kita ya. Oke, main poinnya. Oke. Nanti di akhir acara kita akan akumulasi poinnya. Kalau bisa jawab pertanyaan dari aku juga akan dapat poin lagi. Oke? Siap. Ini Oke. Mbak Google ya yang Iya. akan nyanyi ya. Oke. Ini yang Tunggu, wait. Oh, Ini iya. guess the song-nya seputar apa tapi? Apa aja? Seputar Perempuan-perempuan. Random. Oh, random. random. Baik. pilihan kita aja. Oke. Oh ya, oke. Baik. Oke. Siap. Satu. Ini yang lagu pertama ya. Oke. Oke. I love clap hope that doesn't exist moans of romance. I want to go back to my youth, feel like Gala and Ratna, all I want is you for me. Even though you don't miss you, I like. What? I want to go back to my youth. Aku ingin kembali ke masa remaja. Ya ampun, susah banget loh. Ini berarti bahasa Indonesia ya? Iya, lagi. Oke, lagi. Coba. Belum diterjemahin. Belum. iya. Iya, bener. Ini aku nggak tahu juga loh. Nanti kalau udah tahu duluan langsung Iya, oke. Oke. angkat tangannya ya. I love clap hope that doesn't exist moans of romance. I want to go back to my youth, feel like Gala and Ratna, all I want is you for me. Even though you don't miss you, I like. Itu tadi dulu sudah jelas sekali. Ih, apa sih? Ada Meskipun nama aku tak orangnya tuh di dalam dari itu. Wah. Hmm. Agak budek berarti aku ya. Aku yang nggak tahu lagunya atau gimana nih? Pasti tahu. Pasti tahu ya? Pasti tahu. Kalau nggak kasih clue lah. Kalau gitu. Cluenya Terlalu jelas mungkin. inisial. Nama penyanyinya inisial. Judul lagunya. Oh, judul lagunya inisial. Ya kan ngomong inisial nih. Inisial. Kalau inisial itu apa? Inisial. Terdiri dari Susah ini, beberapa susah banget ya. huruf. Terdiri Titik, dari berapa huruf? Titik. Nah, tuh itu udah jelas banget. Oh, Mas. Lagi ya, coba ya. Iya. Dengerin ada namanya ya. Oke, baik. I love clap hope that doesn't exist moans of romance. I want to go back to my youth, feel like Gala and Ratna, all I want is you for Oh. me. Even though you don't miss you, I like. Kok Gala? Kok aku denger Gala ya? Gali dan Ratna. Bukan. Bukan. Aku denger Gala coba. Galanya punya. Aku kayak Aduh, takut aku lagi. mikir apa sih Gala punya lagu? Ini kolaborasi Kolaborasi. yang satu cewek Heeh. baru nikah kemarin. Eva Celia. Apa ya bener? Gace. Ya, ilah GAC baru menikah kan. Ini belum mulai podcastnya juga gak jawab nih lagu. Eva Celia aja bukan Gace nggak sih? Eva Celia siapa? Baru nikah kemarin Maudi Baru Ayunda. Raisa. Raisa di Lihat nih, ini ngapain? Yura Yunita. Bukan. disco. Oh. Na. Serasa galit dan yang ku mau kau untukku meski ku Ya, betul. Ya, takkan bener Eva kan? Huruf tuh. Ih, kok aku ingetnya Serenata Jiwa Lara sih? Krisya. Krisya. Krisya.
satu lagu aja. Aku mikirnya tuh I want Iya 2 aja udah. Oke. I- Ya oke. Sharon poin 100 berapa tadi? 500 ya? Iya. 500 langsung. 500. Guys, dong, jangan dia kan cancel aku nyanyi. ya Iya. for being so late. Sama. Ini harusnya dua-duanya tahu ya. Iya, semoga. Insyaallah. Gak tau juga nggak apa-apa lah. Udah Sharon aja yang tahu. Nah, oke. Lagu kedua ini bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris baik. Aduh. Oke, kita kasih clue dulu kali di awal ya. Iya, boleh lah. Boleh benar. Ini Ganteng. jangan. Ganteng menurut Subjektif. siapa? Boy Kebetulan. band. Boy band tahun Itu lama. kalau spesifik. Oh iya, Mbak. Boy Aduh, band, boy Smash. band. Ya belum lagunya belum. Boy band pokoknya ya. Boy band orang luar berarti ya. Kamu. Sorry. Takut belum ya? Boy band Amerika. Saya bermimpi sebuah lagu untuk dinyanyikan untuk membantu saya mengatasinya dengan apapun. Jika Anda melihat keajaiban dari sebuah dongeng, Anda dapat mengambil masa depan, bahkan jika kamu gagal. If you fail. Jika kamu gagal, if you fail. Itu Jika kamu gagal, kata pertamanya aja tadi, lirik pertamanya. I have a dream. Bukan. I have a dream. I have a dream. Westlife. Bener. Benar. I have a dream, a song to sing. Itu apa? Gak tahu juga deh. I have a dream Westlife. To help me. Aku bilang Westlife tadi. Oh iya bener kan? Oh iya. Terima kasih Tuhan. Aku kan nyanyi tadi. I have a dream. Jadi Disney gitu ya? Ya ilah udah. Oke. Jadi 500 ya. Fair game. Ini udah nanti cari pemenangnya di game kedua. Ya Iya udah, boleh baik, nggak apa-apa. baik, Bun. Oke. Oh ada game kedua nanti ya. Aduh udah keringetan ini ngomong game pertama aja. Oke kalau gitu kita udah main game yang pertama ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol langsung aja ya Sharon Oke. ya. Sharon ini kan seperti yang kita tahu. Tahu dong Apa pasti. tuh? Apa nih? Yang mana nih? Kamu ini kan anaknya super aktif ya Sharon ya. Kuliah iya, bikin komunitas di based di platform social media iya ya kan. Dan aku tahu banget kamu juga pasti banyak banget kegiatan-kegiatan lain di luar komunitasmu sendiri itu aktif banget menyuarakan isu soal perempuan. Terutama remaja juga kali ya, remaja perempuan and then soal mental health ya kan. Ya, betul. Dan kamu mendirikan sebuah komunitas bernama Paradigma Remaja ini. Right? Nah, tapi sebelumnya kalau kalian mau tahu kegiatan Sharon, aktifnya di mana aja atau bahkan ada yang mau magang atau ikut berkontribusi di Paradigma Remaja ini, jangan lupa di-follow juga akun medsosnya Sharon. Apa Share? @sharkastic, Paradigma Oke. Remaja, @paradigma remaja. Boleh juga @selflovewarrior.id. Itu banyak ya. Banyak banget ya kan. By the way nih aku mau nanya ini dari dulu sebenarnya sama Sharon nih. Kenapa nama Instagram kamu adalah Sharkastic Sharon? Oke, jadi dia ini malu. tuh SMP ya, waktu SMP. waktu SMP. zaman Oh, SMP. dimaklumi. Jadi zaman SMP itu aku teman-teman tuh pada suka main puns gitu loh. Jadi kalau misalkan ngelihat Ciki, boleh nggak nyebut brand di sini? Nggak boleh. Boleh nggak Pak? Oh, nggak Snack apa-apa. gitu maksudnya, ya. snack gitu. Namanya Lace kalau tahu tuh. Nah, dulu Nggak apa-apa, ntar tinggal iya, ditut dulu gitu. temen aku kayak kalau misalkan ngelihat Ciki ini tuh kayak Ciki ya, Ciki. Snack, maksudnya snack ini. Snack ini tuh suka kayak can I lace by your side? Kayak bercanda-bercanda Oh, pakai kata. oke. Nah, kalau mau ngomong sarcastic, mereka tuh selalu pakai sebutan nama aku Share. Jadi Oh, oke. kayak why are you being so sarcastic gitu. Jadi dari situ aku kayak kok kayaknya lucu juga ya. Akhirnya aku gantilah nama usernameku jadi sarcastic. Nah, Oke. terus kan aku orangnya kayak agak cuek gitu kayak ya udah gitu aja dan keterusan sampai sekarang. Nah, nggak tahu kenapa orang-orang jadi agak ngehnya Sharon yang aku tuh yang sarcastic. Jadi aku kayak oh ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Aku itu aja gitu. Tapi aku bukan nggak sarkastik. Nggak sarkastik ya. Iya makanya kan Nggak, anak ini teman-teman. sangat tidak sarkastik gitu. Kenapa namanya sarkastik tapi lucu sih. Iya, jadi Unik gitu. sekali. Sebelum nama sarkastik apa? Sharon Talita. Oh biasa aja Iya. ya. Kirain cek manis apa gitu kayak dulu. Enggak sih ya. untungnya ya, enggak. Tapi Belum bio aku tahunnya. yang agak alay-alay itu Oh, bio iya. ya. Apa tuh? Bio kayak misalkan I want to have bla 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 cerita di bio tuh curhat gitu loh. Tuh cuma sempet sedikit. Bikin cerpen ya. Iya. Di situ oke. Bio kayak gitu tuh. Gak apa-apa. Oke, baiklah. Jadi jangan lupa di-follow ya tadi @sharkastic, @paradigma remaja, @selfwarrior.id.
Jadi nanti kalian di situ bisa berkontribusi tentang isu-isu yang memang Sharon angkat selalu ya teman-teman, which itu adalah perempuan and mental health ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol nih ya. Untuk menjadi Sharon yang seperti sekarang nih Sharon, kamu ini kan sangat concern dengan hal-hal tadi semua itu. Bisa diceritain nggak apa sih yang membuat Sharon atau membentuk Sharon bisa jadi seperti kamu yang seperti sekarang ini gitu? Apakah emang lingkungan atau memang sekolah yang nge-push kamu, nge-push dalam arti yang bisa positif ya, yang baik gitu loh, kayak ayo you have to aktif di segala bidang, aktif di segala tempat gitu sampai kamu bisa menjadi Sharon yang seperti sekarang. Ceritain deh. Oke, sebenarnya kalau misalkan kenapa akhirnya aku bilangnya mungkin aktif di dunia advokasi kali betul. Itu udah kebentuknya tuh dari zaman aku SMP itu sih. Jadi kalau untuk yang pertama nih ya, kalau misalkan perempuan gitu. Jadi aku tuh selalu merhatiin kalau di tempat aku dulu di daerah aku tinggal, kayak masih banyak lah istilahnya stigma kalau misalkan kayak cewek nih biasanya nggak boleh nih jadi pemimpin gitu. Which itu di mana, Sher? Di sekolah aku dulu. Oh, di sekolah kamu. Yeah. Tapi di Jakarta, di Bogor, di mana? Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor aku sebutin tempat ini. Yes. Nah, jadi di daerah aku itu tempat aku tinggal biasanya tuh masih suka agak stigmatize gitu. Aduh, perempuan nih nggak bisa nih jadi ketua-ketua apa gitu. Jadi aku kayak dari situ kan kayak penasaran dan aku tuh selalu kayak kalau misalkan ngedengerin cerita teman-teman aku lah, atau nggak aku ngamatin kalau misalkan kita keluar rumah gitu. Terus biasanya kan kalau anak cewek nih mau keluar rumah, kayaknya aturannya banyak banget kan. Kayak misalkan kamu keluar rumah itu kamu pakai celananya yang di bawah lutut. Nanti takut dipanggil, di catcall ya bahasanya sekarang. Terus aku mikir kayak, wah, kok kenapa ya, kok kayaknya nggak ada safe space banget buat perempuan gitu. Kayaknya padahal harusnya kan kita sama aja loh, laki-laki perempuan sama-sama manusia gitu. Jadi aku dari aku SMP tuh aku sebenarnya udah kayak sering mempertanyakan, tapi aku ngerasa kayak nggak nemu platform tempat yang tepat untuk aku tuh pengen ngomongin ini tuh kemana gitu. Terus udah gitu pas aku mulai SMA, aku mulai sering ketemu sama teman-teman aku tuh yang kayak aku ngerasa mereka tuh punya isu terhadap kesehatan mental gitu. Tapi itu sekali lagi karena kesehatan mental itu juga termasuk salah satu isu yang di-stigmatize di Indonesia. Jadi bukannya mendapatkan arahan yang tepat dibawa ke profesional, tapi mungkin malah dibilangnya kurang bersyukur dan bahkan mereka makin parah gitu. Jadi bukannya dapet mereka justru jadi semakin better, justru mereka pelariannya tuh jadi salah gitu. Jadi mungkin ini mungkin bisa di add trigger warning, tapi mungkin bisa jadi self harm mereka gitu. Jadi destruction terhadap diri mereka sendiri gitu. Makanya aku merasa kayaknya ini hal yang sebenarnya orang harus tahu deh. Orang tuh harus aware kalau ini tuh hal yang penting gitu. Akhirnya dari situ aku SMA ini aku tuh merhatiin teman-teman aku yang sekolahnya tuh di sekolah swasta. Kebetulan aku SMA di negeri. Nah, aku merhatiin kayak mereka ini kayaknya kenapa ya? Mereka tuh kayaknya banyak expose banget dengan informasi-informasi. Jauh mereka tuh lebih bisa dapat banyak informasi tentang social issue gitu. Aku perhatiin kayak, tapi kenapa ya kalau di sekolahku kok eskulnya ya sebatas eskul olahraga, seni gitu kan. Kok nggak ada gerakan-gerakan sosial gitu. Kayak contohnya mungkin ini ya kayak plastik go green gitu-gitu kan, kalau dari sekolah-sekolah internasional tuh suka ada acara-acara kayak ayo kita bikin event, pameran, exhibition gitu. Aku mikir kenapa ya kalau di sekolah negeri kok jarang banget nih ada kayak gini. Terus akhirnya aku pikir, aku sebenarnya udah punya ide itu kelas 11. Aku mikir mungkin aku bikin aja yang mandiri dari aku sendiri gitu. Sama teman-teman aku. Baru terwujudnya di kelas 12 karena pandemi. Pandemi kan aku jadi lebih santai tuh. Jadi aku bisa kayak, wah aku bisa nih sekarang ngerjain. Akhirnya aku bikinlah paradigma remaja ini. Nah, paradigma remaja ini sebenarnya agak general. Jadi isunya itu nggak benar-benar fokus satu aja gitu. Jadi kita tuh emang menyuarakan jadi platform untuk suara pemuda, untuk bikin-bikin kegiatan gerakan-gerakan sosial, terus bikin event-event yang sifatnya juga social issue, jadi mencakup kesehatan mental, kesetaraan gender, jadi yang sifatnya memang seputar dunia advokasi gitu. Nah, dan kita juga modelnya tuh komunitas sih sebenarnya, jadi kayak
memang gak yang kerja organisasi gitu. Nah akhirnya juga aku join lah ke salah satu NGO yang lumayan udah besar, namanya selflovewarrior.id. Nah dari situ aku tuh belajar banyak banget lagi tentang kesehatan mental, karena kebetulan di dalamnya juga banyak anak-anak psikologi, terus ada yang udah lulus juga, udah kerja gitu. Jadi aku dapat insights banyak tuh sebenarnya juga dari selflovewarrior.id. Dari situ aku kayak mulai ngembangin project ya, dan jadi project manajernya juga gitu. Jadi kalau misalkan alasannya dari latar belakangnya sih sebenarnya dua itu sih, itu karena apa ya, personal connection juga sih gitu. Oke. Dari lingkungan juga berarti ya. Benar. Apa yang ada di lingkungan itu ya memang, and then Sharon take action ya, nggak yang cuman kamu pikirin kayak oh ya udahlah gitu ya, tapi kamu membuat sesuatu and then juga ingin mengajak, ya istilahnya kamu memang ingin mengajak kan ya semua anak-anak peer kamu, teman-teman di sekitar kamu, dan juga kamu ngelihat kok kayaknya ada sedikit ada apa ya, tadi yang kamu bilang kalau misalnya kamu di sekolah negeri and then di sekolah swasta itu kok memang ada sedikit perbedaan ya, bagaimana kalian bisa terpapar informasi, bener banget, right gitu loh. Dan justru dengan hal itu Sharon bukannya yang nerima aja gitu, oh iya karena gue nggak dapat apa-apa, oh ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu, tapi justru dia makin curious untuk kok gue nggak dapet sih gitu, gue kok nggak penasaran. Iya bener kan, penasaran banget kayak gue harus bisa dapet ini, karena di lingkungan gue juga apa ya, kayak butuh banget supaya nggak di stigmatize juga teman-teman ya, perempuan itu seperti tadi Sharon bilang. And then kalau untuk soal mental health bukannya malah diceramahin gitu jadinya ya, kalau kadang tuh ya kita anak-anak ini gitu jadi kayak, bukan ya gimana Share, boleh kayak temen aku sendiri gitu, kayak dia sebenarnya aku udah perhatiin kayaknya kamu harus pergi ngobrol-ngobrol ke psikolog dan sebagainya, tapi nggak ada dukungan gitu dari orang tuanya. Mungkin karena aku sebenarnya nggak bisa nyalahin 100% juga, karena mungkin anaknya dan orang tuanya juga karena ada gap generasi yang mereka mungkin di zaman dulu tuh nggak terpapar informasi yang banyak gitu tentang kesehatan mental. Tapi ya aku berharapnya kayak mungkin orang tuanya sama anaknya ini bisa dapet awareness tentang kesehatan mental. Makanya aku rasa penting banget nih buat disebarin di sosmed kan. Orang-orang sekarang juga ibu-ibu bapak-bapak main sosmed kan gitu. Jadi mereka jadi harusnya mereka kan juga bisa baca, bisa lihat gitu kalau kita melakukan advokasi tuh di sosial media juga. Nah terus dari situ aku ngeliat kayak dia tuh malah dimarahin gitu, kayak aduh kamu mungkin kurang ibadah dan sebagainya gitu. Makanya jadi aku kayak wah ini penting nih gitu, harus. Aku juga nggak bilang ibadah tuh salah ya, it's nice gitu, harus gitu, ibadah tuh bagus. Tapi kan ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa diarahin juga sama profesional. Dari profesionalnya mungkin nanti bisa disaranin, oke, kamu kalau mulai anxiety kamu berdoa. Jadi kan maksudnya dari arahan yang tepat gitu, bukan dimarahin lagi gitu. Bukan dimarahin lagi, betul. Oke, siap kalau gitu. Ya, kalau ngomongin tentang kekerasan seksual lah gitu, itu kan nggak cuma dirasakan sama perempuan, laki-laki juga bisa ngerasain kekerasan seksual. Baik perempuan dan laki-laki untuk bisa kesetaraan gender ini tercapai lah ya gitu, equality ini. Ini memang gimana ya, internalize-nya dia tuh udah ada di dalam budaya sehari-hari yang dia bahkan nggak tahu kalau itu salah gitu. Akhirnya aku coba untuk explain, ngejelasin patriarki itu apa, yang ngerasa gitu dari dunia lain, aku ngomong dunia lain, dari negara lain gitu ya. Serem dong dunia lain ya.